Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabir Ramadan. Pada video kali ini saya ingin membahas materi tentang Recruiter. Jadi Recruiter ini dia itu adalah sebuah library di React.js yang digunakan untuk mengatur perpindahan halaman atau routing dalam aplikasi single page. Jadi untuk implementasinya itu kita tidak perlu lagi membuat folder-folder seperti ini, kita hanya cukup membuat foldernya itu di src, asset, komponen, JSON, layout, page. Nah, kita hanya menggunakan folder di itu saja. Dan untuk menjalankannya, kita hanya menggunakan app.jsx, terus main.jsx-nya, sama index HTML. Jadi untuk asset itu ada isinya adalah talun CSS tentang pengaturan untuk talun CSS kita sama font dari huruf website kita itu mau gimana itu kita bisa diatur sini menggunakan Poppins. Terus ada komponen. Komponen ini adalah tujuannya itu untuk membuat website itu lebih modular itu agar mudah untuk diterapkan dalam pemanggilan-pemanggilan di layoutnya gitu komponennya ini. Lanjut ke JSON. Ini ada data JSON yang akan kita panggil nantinya dalam satu website kita. Terus ini ada untuk layoutnya itu ada tampilan dari layoutnya itu adalah header. Jadi header ini dia itu akan search bar, ada icon, terus profile section dan lain sebagainya pada isi header ini. Terus untuk sidebar ini di sini kita tuh memasukkan beberapa menu yang nantinya kita perlukan untuk ditampilkan gitu. Di sidebar ini dia itu menggunakan menu class yang digunakannya itu dia ini untuk mengatur Tailwind CSS-nya ini agar bisa menerapkan pada status yang aktif gitu. Terus dari ini ada return pemanggilnya, ini ada logonya, terus ini ada untuk menu-menunya apa saja. Nah, jadi untuk di list menu ini kita juga mengenakan menu class agar ini bisa terhubung saat dipanggil. Sini kita sesuaikan dengan path yang telah kita bikin. Ini untuk dashboard, untuk dashboardnya dengan ini. Terus ada order, terus ada customer, terus ada untuk handling errornya. Dan ini adalah halaman footernya, tampilan dari footernya. Terus ini ada dashboard. Dashboard ini nantinya akan mengatur tampilan halaman website kita. Apa saja nanti yang akan ditampilkan. Terus ini adalah untuk error page. Nanti kita bisa akan memanggil error page ini dengan fitur tombol atau tidak kita tuh memanggilnya dengan penggunaan slash tapi dengan tulisan acak-acakan gitu. Sebenarnya ini dia untuk node phone juga sama seperti error page tadi, dia akan menampilkan 404 page node phone. Terus ini ada isi dari order, nantinya order ini dia ini akan memanggil data dari JSON tersebut. Nah, dia ini akan menampilkan datanya itu dalam bentuk table. Untuk customer ini juga ada fitur untuk menambahkan customer, tapi ini hanya sebatas pemanggilan pop-nya saja. Kegunaan dari customer error not found order ini, dia ini nantinya akan kita itu akan mengklik satu fitur, terus dia itu akan menampilkan fitur dalam halaman yang baru. Jadi dia tidak akan menimpa halaman-halaman yang sebelumnya gitu. Hanya kita menggunakan page untuk kita tambahkan customer, error page, not found sama ordernya. Jadi seperti itu untuk penggunaan penambahan di beberapa di page ini. Terus sebelum kita mulai itu kita harus menginstal dulu untuk Rotterdam-nya agar tidak ada kesalahan dalam kita memanggil routingnya gitu. Ini bisa download di CMD ataupun di terminalnya. Selanjutnya itu masuk ke app.jsx-nya. Di sini untuk routing yang kita akan gunakan. Di sini kita import saja beberapa komponen yang ingin kita panggil sama asset kita. Sini jangan lupa untuk import Tailwind asset CSS-nya agar Tailwind itu muncul Tailwind dari CSS-nya. Di sini kita tuh memanggil sidebar, terus ada header. Nah, terus ini untuk routing kita tuh memanggil tadi beberapa yang kita tambahkan di halaman page tadi. Dan kita harus sesuaikan dengan path dengan apa yang kita bikin dari halaman yang kita buat tadi.
Untuk mengeseknya kita jangan lupa menggunakan untuk browser, karena di sini kita pemilihan itu menggunakan router. Nah, untuk alamannya itu kita bisa ambil rundev, maka tampilannya itu akan seperti ini untuk latihan praktikumnya. Nah, untuk latihan praktikumnya ini di sini kita ada order. Nah, ini untuk menampilkan, maaf tadi untuk ordernya itu dia menampilkan sebuah table seperti ini, bukan dalam bentuk kotak-kotak gitu. Ini baru untuk customernya. Di customer ini kita tuh bisa nambahkan ada di customer, tapi itu hanya sebatas pop saja. Terus ini ada tombol tadi error, jangan lakukan seperti ini, bisa kembali ke dashboard. Terus ada error 01, kembali ke dashboard. Terus ada error 03, seperti ini ya. Terus yang not tadi itu kita bisa menggunakan slash, tapi kita bisa tulisnya itu secara acak-acakan seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Mungkin lebih kurang ini untuk hasil dari latihan praktikum saya. Selanjutnya kita akan membahas untuk tugas projectnya. Sekarang kita akan membahas tentang project. Jadi untuk project ini kita itu hampir sama tampilannya dengan tampilan yang kemarin. Hanya saja kita tuh menambahkan beberapa fitur yang nantinya akan mirip seperti tadi ya. Kita bisa klik terus muncul halamannya. Untuk fiturnya itu saya itu menambahkan untuk about us, terus ada FAQ sama product list. Terus ini ada JSON-nya untuk dari produknya di sini mungkin terlalu panjang ya karena saya mengambil gambarnya ini dari selain alamat gambar. Ini ada sebuah data JSON. Terus layoutnya ini ada error page, footer, hero section sama navbar. Terus untuk di page-nya ini ada about us, bad request ini ada errornya, error page, forward juga sama untuk error, not found, terus produk sama unauthorized. Sini saya menggunakan tabelnya seperti ini. Terus di sini ada untuk komponen about Asia. Tadi komponen about Asia ini fungsinya ini dia itu untuk membuat tampilan potongan web kecil itu lebih modular sehingga mudah untuk dipelihara. Jadi itu fungsi dari penambahan di komponennya ini. Sini ada about us, terus ada FAQ. Sini dia ini menampilkan beberapa lah pertanyaan dan tanya jawab lah. Sini data jasanya itu saya hanya menggunakan untuk di produk listnya saja. Kemudian ini adalah produk listnya yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke layout. Ini ada error page-nya untuk dia ini nantinya akan menampilkan error untuk entering error kita. Ya, jadi ini ada untuk importnya untuk untuk navigasi antar halaman. Nah, di sini kita berikan ketentuan nanti ketika error apa saja yang akan muncul. Maka akan seperti ini. Terus ini kita gunakan pad-nya seperti ini untuk error page-nya. Di sini ada untuk link-nya, dia ini akan kembali ke halaman utama. Jadi link ini untuk mengatur perpindahan halaman lah. Ini ada footer, tampilan footernya ini ada hero section. Sama belum ada berubah di hero section-nya untuk tampilannya. Terus di sini itu navbar, sini itu ada tampilan navbar, ada search, sudah ada input. Kemudian ini ada untuk navigation link-nya, ini adalah untuk page-nya yang akan kita gunakan. Kalau produknya page-nya seperti ini, kalau page-nya seperti ini, terus untuk FAQ dia akan seperti ini. Mungkin untuk seperti ini untuk tampilan dari layout-nya. Di sini juga ada navigation-nya, fungsinya ini untuk mengatur perpindahan halaman. Untuk mengatur perpindahan halaman saat kita ini coba untuk memanggil dari error code-nya ini. Kemudian ada halaman page, ini ada halaman about. Di sini ada untuk isi dari importnya apa. Terus bad request ini fungsinya ini untuk menampilkan error 401, terus ada error page. Sama ya, coba kita ubah. Terus ada FAQ, sini kita panggil di halaman page-nya agar bisa kita tampilkan di halamannya. Terus ada forbidden, nah dia ini untuk mengatur perpindahan halaman. Nantinya dia akan memiliki halaman seperti ini. Terus ada home ini nantinya dia ini akan mengatur tampilan dari website kita seperti apa. Ini ada not found.
Nah, ini ada untuk linknya, page seperti apa, agar kita itu bisa kembali ke halaman dashboard. Terus ada produknya, di sini produknya ini kita panggil data dari JSON agar dan ini bisa menampilkan ID sampai price ini. Terus ini ada untuk handle customer, jika customernya seperti ini, maka dia akan seperti ini gitu. Jika tidak ada, maka dia akan gagal itu menemukan. Terus kita di sini itu kita menambahkan untuk ini adalah untuk produk listnya yang akan kita panggilkan. Kita mungkin customer saja sama map. Sini ada error untuk unauthorized untuk errornya. Kita lihat untuk patch-nya. Selanjutnya itu untuk app.jsx-nya. Nah, di sini kita ini routing. Sini sesuai harus dengan patch yang kita bikin tadi. R404 ini tampilannya, maka dia ngambil dari yang mana gitu, import dari mana. Sama juga seperti halnya dari 404 sampai about. Ini harus sesuai dengan kelas kita agar ini bisa dipanggil saat bisa ditampilkan saat kita panggil gitu. Terus jangan lupa juga kita import kelas-kelasnya agar tidak terjadi kesalahan. Terus JSX-nya itu hampir sama untuk seperti ini. Nah, di sini untuk referensinya itu saya menggunakan ini sama seperti yang sebelumnya, hanya saja saya ini menambahkan beberapa fitur di atas sini, terus halamannya juga beda sedikit, dan color palette-nya itu menyesuaikan dengan tema project saya. Kemudian ini untuk hasil demonya, untuk dari tampilannya. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk komponen dari apa yang saya bikin. Pertama itu untuk komponen about us. Di sini kita untuk membahas untuk komponen dari product list dulu, product listnya. Nah, di sini kita ini adalah untuk tampilan dari komponen dari product listnya. Ini adalah komponen potongan-potongan tampilan web kecilnya untuk lebih servernya agar bisa dipelihara lah untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke layout, terus navbar itu kita masukkan produk list tadi itu di dalam navbar ini gitu. Nah, untuk produk listnya itu ada di, kita cari dulu produk listnya. Ya, untuk produk itu kita panggil dari sini agar dia ini bisa muncul saat dipanggil. Lalu kita buat untuk halaman yang akan tampil dari produk itu akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini dia ini fungsinya ini adalah untuk menampilkan halaman baru, dan halaman baru itu akan berisikan tentang ini data yang akan ditampilkan. Maka ketika kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah untuk komponen pertama yang saya tambahkan. Maka dia muncul untuk produk apa saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya itu ada about us. Ini kita buat dulu komponennya seperti ini untuk isinya apa saja. Selanjutnya kita di navbar itu kita cek untuk about-nya. Nah, ini kita memanggil about dari kelasnya. Terus kita menggunakan pet untuk about-nya. Terus ini untuk nama nanti yang akan tampil di website. Di sini kan baru tampilan untuk komponen untuk tampilan dari fitur saja. Untuk isinya itu kita itu masuk ke page untuk halamannya, maka dia kita buat codingnya seperti ini. Maka dia itu akan menampilkan ini untuk halaman ininya. Kami adalah toko baju, terus ini juga ada kami berkomitmen ini. Dia ini di sini ini untuk menampilkan halaman. Terus di FJSX-nya itu kita terapkan about. Nah, seperti ini. Kita gunakan pad yang kita bikin tadi, terus kita panggil kelasnya tadi itu apa. Setelah kita routing, maka dia muncul lah tampilan halaman seperti ini. FAQ juga sama pembuatannya dengan sebelum-sebelumnya. Kita buat dulu untuk di sininya untuk tampilannya apa saja. Terus kita panggil ke navbar untuk fitur sama page-nya. Terus baru kita bikin kelas untuk tampilan dari FAQ-nya. Tampilannya akan seperti ini. Terus kita routing, kita panggil dari FAQ-nya. Nah, maka dia akan tampilkan seperti ini. Nah, untuk error tadi, kita itu sudah memasukkan errornya apa saja untuk ini errornya, routingnya sesuai dengan page yang kita bikin.
terus, dia itu mengambil dari mana pet ini. Dan untuk tampilannya itu adalah seperti ini, kembali ke dashboard, untuk 01 seperti ini, 3 seperti ini, terus ada 404. Nah, mungkin kurang lebih untuk, tampilan dari project saya itu seperti ini. Mungkin dari saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.